Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Di hari ini saya diberikan amanah untuk mengajarkan tentang paradigma sosial pada lingkungan lahan basah. Sebelum itu, izin perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Abdan Syadiki. Kemudian saya lahir di Hulu Sungai Selatan. S1 itu di Lambung Mangkurat Psikologi, S2-nya Psikologi Sosial di UI, dan S3-nya Ilmu Sosial di Universitas Indonesia juga. Sementara saat ini saya dosen tetap di Prodi Psikologi, area riset saya di Psikologi Sosial. Nah, maka hari ini mungkin saya diberi amanah di paradigma sosial yang mungkin cukup terikat dengan ilmu psikologi di sana. Nah, kontak saya bisa dilihat pada layar dan ada email juga Instagram. Saya biasa dipanggil dengan Pak Diki. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang konsep, prinsip, teori, paradigma sosial pada lingkungan basah. Nanti secara khusus saya akan membahas 3 hal, karena paradigma sosial khususnya di sosiologi ya. Itu ada fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Sebisa mungkin saya akan kaitkan dengan lingkungan lahan basah. Di aktivitas belajar kita hari ini, selain teman-teman nanti mendengarkan kuliah saya secara online di video, teman-teman juga perlu nanti untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Nanti akan saya bagi kelompok sebanyak 10 kelompok dari satu kelas ya, dan nanti ada penjelasan tugas di bagian akhir. Nah, mungkin saya hanya mengulangi sedikit saja tentang lahan basah ya. Kalau kita bicara lahan basah, maka kita bicara tentang wilayah daerah yang kita sebut sebagai payau, ya, kemudian rawa, gambut, perairan, baik alami atau buatan, baik yang permanen atau yang sementara. Biasanya airnya itu diam atau bisa juga mengalir, bisa tawar, bisa payau atau asin, termasuk juga wilayah air laut ya, tapi yang tidak melebihi 6 meter saat pasang surut. Nah, lahan basah juga mencakup tepian sungai. Jadi yang lebih khususnya juga ya, daerah pesisir tadi saya sebutkan itu ya kurang lebih 6 meter lah kedalamannya, itu masuk juga. Seperti yang digambar mungkin kita lihat wilayah ada sungai, ada hutan, tapi masih ada rawa-rawa ya, rawa di gambar tersebut. Ini adalah contoh lahan basah. Saya kira sudah belajar banyak ya mengenai lahan basah di materi-materi sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke paradigma sosial. Paradigma sosial merupakan kerangka berpikir atau cara berpikir atau cara memandang dalam masyarakat mengenai fakta kehidupan sosial yang terjadi, ya. Dan biasanya juga cara pandang tersebut digunakan untuk memperlakukan sebuah ilmu atau teori yang sudah ada. Paradigma itu membantu ilmuwan atau kita di sini seperti mahasiswa dan juga pengajar untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, dan bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan yang harus diikuti untuk menginterpretasikan sebuah informasi sosial. Nah, saya mengambil teori dari Ritzer. Ada 3 paradigma sosial. Yang pertama adalah fakta sosial, yang kedua definisi sosial, yang ketiga perilaku sosial. Mari kita jelaskan satu persatu. Fakta sosial. Kalau kita mengambil pandangan dari Emil Durkheim, di sini digunakan oleh sosiologi, ya. Tapi dia berusaha menggunakan fakta sosial untuk berusaha keluar dari pengaruh psikologi. Nah,
diingat-ingat kalau sosiologi itu lebih pada mempelajari perilaku masyarakat secara berkelompok, tapi kalau psikologi mempelajari perilaku secara individual. Nah, contoh fakta sosial yang mudah kita pahami itu adalah gotong royong. Nah, pada saat kita melihat sebuah gotong royong, itu adalah sebuah bentuk ya, yang mana bentuk kerjasama antar warga untuk melakukan aktivitas seperti digambar membersihkan rawa ya. Ini di mana ada 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor biasanya disebabkan oleh di luar individu, yakni aturan luar diri. Jadi warga saling membantu bergotong royong itu karena ada aturan norma sosial yang berlaku di tempat tersebut. Nah, biasanya juga bersifat memaksa karena nanti perilaku itu diharapkan sesuai dengan fakta sosial yang ada di sana. Ikut gotong royong, maka nanti juga dia akan dibantu oleh warga ketika ada akan melakukan sebuah acara. Dan ini berlaku secara umum. Seluruh anggota masyarakat, baik itu pendatang, baik itu penetap, ya ikut melakukan gotong royong. Saya ingat betul ketika di daerah-daerah pedesaan, ya mungkin ketika ada acara perkawinan, itu kan selalu ada gotong royong sebelum melaksanakan acara perkawinan. Ya mungkin berbeda dengan di perkotaan yang ada wedding organizer ya. Jadi kalau di kampung itu ya orang kampung mengawah atau misalnya memasak, nah, memasak di belakang ya, mencuci piring bareng-bareng gitu. Atau misalnya sekedar mendirikan tenda itu juga bareng-bareng. Ya beda dengan di kota yang sudah tersedia semua fasilitas, orang-orang di daerah atau pedesaan itu bergotong royong untuk bisa melaksanakan kegiatan. Itu adalah fakta sosial. Jika ada masyarakat yang tidak ikut gotong royong, bisa jadi dia nanti akan kesulitan ketika akan melakukan sebuah acara-acara tertentu ya. Nah, fakta sosial ini bisa berbentuk dalam benda, material atau juga non material. Ya kalau material kita bisa lihat itu bisa benda-benda yang kita lihat ya. Kalau non material itu bisa bersifat bisa pikiran, misalnya begitu. Nah, fakta sosial ini diambil, diperoleh, dipelajari dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Umumnya begitu. Nah, selain itu ya, fakta sosial itu eh, adalah terdiri dari dua ya, struktur dan juga pranata. Kalau struktur sosial adalah posisi dan peran anggota masyarakat pada sebuah struktur sosial. Sedangkan pranata adalah norma atau aturan yang eh, mengatur aktivitas masyarakat secara khusus. Nah, secara teori, fakta sosial itu terdiri dari dua teori. Yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Masyarakat dipahami dalam proses perubahan yang berlangsung secara beransur-ansur, tapi tetap dalam keseimbangan. Jadi masyarakat itu kan terdiri daripada struktur-struktur, ya. Struktur-struktur itulah yang mempengaruhi fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat, ya. Dan yang kedua adalah teori konflik. Jadi masyarakat itu dianggap mempunyai sebuah struktur yang bertingkat, yang berbeda-beda, ya. Dan ini kadang bisa memunculkan konflik satu dengan yang lainnya. Keseimbangan muncul ketika ada paksaan dari penguasa, ya. Dan ini akan menetapkan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, itu sekilas tentang fakta sosial. Yang berikutnya adalah definisi sosial. Kalau kita bicara tentang definisi sosial, maka kita bicara tentang cara memahami manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Jadi, paradigma definisi sosial itu lebih mengarahkan pada cara, ya,
cara manusia mengartikan hidup sosialnya, cara manusia untuk membentuk kehidupan sosialnya, ya. Nah, sebagai contoh kalau kita bicara tentang definisi sosial, ya, masyarakat Banjar, khususnya yang mungkin daerah eh, Alalak, Kuin, ya, atau daerah sungai, itu kesehariannya tidak bisa lepas dari sungai. Bahkan faktanya adalah penduduk pertama di kota Banjarmasin adalah orang Banjar Kalua yang memiliki budaya sungai. Setiap apa yang ia lakukan itu terikat dengan budaya sungai. Ya. Untuk memperoleh definisi sosial biasanya digunakanlah metode berupa observasi. Nah, kita berbicara tentang definisi sosial, maka kita berbicara 3 teori yang bisa berkaitan dengan definisi sosial. Teori aksi sosial. Max Weber sangat menekankan kepada tindakan intrasubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia yang menjadi tindakan sosial. Jadi, menurut definisi sosial dari teori aksi sosial, individu itu melakukan proses pengambilan keputusan secara subjektif, ya, tapi itu subjektif karena biasanya dibatasi oleh sistem budaya tertentu. Ya, kita tahu bersama secara sosial kalau kita bicara misalnya kota Banjarmasin, yaitu secara konstruktif itu dibangun menjadi kota seribu sungai. Nah, dengan kata kota seribu sungai, konstruksi inilah yang menentukan bagaimana perilaku masyarakat yang terjadi di kota tersebut. Ya. Nah, kalau kita bicara teori yang kedua, teori interaksionisme simbolik, ini berbeda dengan fakta sosial. Jadi definisi sosial ini adalah paradigma yang dianggap kadang bertentangan dengan fakta sosial. Karena orang-orang di interaksionisme simbolik itu percaya bahwa proses berpikir yang menjembatani antara stimulus dan respon itu tidak mudah dikendalikan oleh luar individu. Ya. Maka definisi sosial itu dibentuk oleh proses berpikir. Ya. Nah, secara fenomenologi, kita masuk teori ketiga. Ini realitas susunan sosial dengan tindakan aktor itu memiliki penekanan pada kehidupan sehari-hari yang biasanya dianggap selalu benar. Ya kita lihat seperti di gambar, ya saya yakin keseharian ibu-ibu ini ya setiap pagi itu ya berjualan misalnya di pasar terapung ya dan itu tentu akan menentukan bagaimana cara berpikir mendefinisikan secara sosial tentang dirinya. Saya sebagai pedagang pasar terapung, kemudian mungkin acil-acil ya, acil-acil dan acil-acil inilah yang uh, menggambarkan bagaimana masyarakat khususnya perempuan di sungai-sungai ya. Dan kita lihat di sini bersama bahwa kebanyakan yang berjualan itu adalah perempuan atau ibu-ibu ya. Dan ini artinya sebuah sistem sosial membangun sebuah aturan ya aturan normatif bahwa perempuan juga bisa untuk melakukan uh, aktivitas jual beli ya. Dalam hal ini artinya perempuan juga bisa loh untuk mencari nafkah tidak hanya pada laki-laki. Ya, yang mana tentu laki-laki pada masyarakat Banjar ya bisa saja mencari nafkah tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya ke sawah ya, sementara ibu-ibunya berjualan ke sungai ya. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang menarik bagaimana definisi sosial menggambarkan masyarakat perempuan di kota Banjarmasin khususnya yang berada di sungai, khususnya lagi yang pedagang di pasar terapung itu menggambarkan dirinya seperti apa ya. Nah, ini tentu menarik untuk kita pahami bersama. Kemudian kita bicara tentang perilaku sosial. Nah,
paradigma ini memusatkan perhatian kepada tingkah laku individu yang berlangsung dalam lingkungan, yang biasanya menimbulkan perubahan atau akibat dari tingkah laku terhadap tingkah laku selanjutnya. Nah, Mmm, 3 teori ini sebenarnya saling bertentangan, dan bahkan teori perilaku sosial ini menentang definisi sosial, karena mereka merasa bahwa kebebasan berpikir itu bersifat metafisik, ya tidak terlihat, ya. Bahkan menilai negatif konsep struktur dan peranata sosial, yakni konsep dari paradigma fakta sosial. Nah, paradigma ini itu memahami tingkah laku manusia sebagai suatu hal yang sangat penting, ya. Jadi cara berpikir, cara mendefinisikan sosial masyarakat itu tidak terlalu penting, fakta-fakta sosial itu tidak terlalu penting, yang paling penting adalah tingkah lakunya bagaimana. Nah, itu menurut perilaku sosial. Nah, metode yang biasa digunakan untuk menggali perilaku sosial itu menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan mungkin sedikit ada eksperimen laboratorium lapangan. Perilaku sosial itu ada dua teori yang mendasarinya. Yang pertama adalah behavioral sociology, yang ini menekankan pada prinsip psikologi. Nah, sementara tadi fakta sosial kan itu berusaha lari, eh, paradigma sosial umumnya berusaha lari dari em, konteks psikologinya ya. Tapi di sini perilaku sosial secara khusus itu menjelaskan bahwa perilaku itu bisa dibentuk oleh yang ada namanya reinforcement atau ganjaran berupa hadiah yang akan menguatkan atau hukuman yang akan melemahkan. Ya. Nah, fokusnya ini berada pada tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor, dan ini berkaitan dengan tingkah laku aktor itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada teori yang kedua yaitu teori exchange. Di sini teori ini adalah sebagai reaksi dari paradigma fakta sosial. Nah, sekali lagi, perilaku sosial berusaha mungkin menjadi uh, lawan dari paradigma fakta sosial. Di sini menjelaskan bahwa uh, secara selama ada interaksi sosial, itu selalu ada muncul gejala sosial yang baru. Jadi prinsip sederhana dari teori exchange ini adalah seperti teori ekonomi, transaksi, jual beli, ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu ya sesuai dengan apa yang kita terima, ya. Jadi jual beli, prinsip jual beli ya itu uh, uh, terkait dengan teori exchange yang ada di penjelasan perilaku sosial di sini. Nah, bagaimana pandangan perilaku sosial jika dikaitkan dengan uh, di ruang lingkup lahan basah? Maka sebagai contoh pada gambar ini kalau di istilah Banjar namanya bahuma ya. Bahuma atau bertani, bertani di sawah. Ya, ini masyarakat, biasanya aktivitas masyarakat ini biasanya dilakukan di pagi hari ya, kemudian ada unsur kerjasama dan juga interaksi sosialnya. Nah, kalau kita bisa pahami di sini ya, masyarakat itu berusaha menanam padi dengan harapan nanti ada timbal balik yang diperoleh dari alam. Ya, itu dengan adanya misalnya um, panen ya, panen padi yang besar dan biasanya ada kerjasama di mana kita lihat bahwa kerjasama itu adalah bentuk dari perilaku sosial ya, kerjasama antar warga dan kadang-kadang juga di sana ada reward juga. Jadi warga yang mungkin punya penghasilan yang lebih itu akan memberikan upah pada warga-warga lain di sekitarnya yang nanti itu yang akan membantu warga yang punya sawah untuk menggarap sawahnya. Ya, sistem upah itu ya kita bisa ambil sebagai bentuk dari reinforcement atau ganjaran, yakni di teori behavioral sosiologi. Ya, exchange-nya ya tentu transaksi jual beli berupa jasa ya. Jadi para yang mempunyai sawah itu akan mendapatkan keuntungan dari para warga yang membantu membajak sawahnya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana aktivitas di lingkungan lahan basah termasuk ya, persawahan termasuk lingkungan lahan basah. Nah, um,
Kalau kita bicara tentang perilaku masyarakat di lahan basah, maka perilaku masyarakat di lahan basah itu tergantung dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, ya. Jadi pola perilaku masyarakat di pesisir sungai dan rawa biasanya bisa berkaitan juga dengan penyakit. Yang dalam hari ini kita bicara tentang medis ya. Nah, perilaku masyarakat itu memprediksi tentang kesehatan lingkungan. Jadi, ada pendapat bahwa 60% masyarakat itu diperkirakan memiliki mata pencaharian di lingkungan area lahan basah, seperti pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, bahkan juga aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan aktivitas lainnya itu juga bergantung pada lahan basah. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang kebiasaan ya, kebiasaan misalnya buang air besar, itu juga mungkin akan bergantung dengan kondisi geografisnya, ketersediaan air, dan kondisi tanah, dan kebiasaan turun-temurun. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa di kedokteran sini sudah tahu bersama bahwa di lingkungan sungai itu masih ada yang tidak mempunyai misalnya WC yang berkualitas ya. Jadi dia melakukan aktivitas kesehariannya ya di sungai, mandi di sungai, kemudian cuci cuci baju, cuci makanan, bahkan juga BAB-nya di sungai semua. Nah, masyarakat pinggir sungai bahkan juga membuang sampah ke sungai. Dan ini kan sudah menjadi kebiasaan. Dan akibatnya adalah adanya pencemaran limbah domestik dari rumah tangga. Kondisi ini tentunya nanti akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Kita belum bicara hal yang lain ya, seperti misalnya um, daerah lahan gambut itu memiliki kebiasaan masyarakatnya dengan cara membakar lahan gambut untuk mendapatkan zat hara di lahan gambut tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya adanya kebakaran menyebabkan asap, asap menyebabkan adanya infeksi saluran pernapasan. Ya. Itu juga berkaitan dengan kesehatan. Itu karena ada perilaku masyarakat dan secara sosial kan, mungkin masyarakat lebih merasa bahwa perilaku sosial mereka itu lebih mudah untuk menggarap lahan gambut dengan cara membakar. Padahal lahan gambut itu selain mudah terbakar dan juga sulit untuk dipadamkan. Karena di bagian bawahnya itu juga banyak sekali bagian-bagian yang mudah terbakar. Di atasnya terbakar, di bagian bawahnya terbakar. Tapi itulah kondisi masyarakat kita, bagaimana membuka lahannya. Belum lagi kita bicara tentang masyarakat-masyarakat lain di pesisir pantai, ya, atau juga mungkin di sekitar uh, daerah perbukitan, ya, yang juga masih ada lahan-lahan basahnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan bahwa di lingkungan lahan basah, sebagian perilakunya itu dibentuk oleh paradigma sosial. Baik, ada masalah-masalah di lingkungan lahan basah seperti misalnya lahan gambut ya. Itu ya kalau lahannya itu kalau ibaratnya itu kan tanaman ya, di atasnya tanaman, ada akar-akarnya di bawah-bawah, ya itu kalau misalnya tanamannya mati, ya membusuk gitu. Nah, penyebabnya itu karena penyerapan air, ya, kemudian juga uh, dan mengapa ini penting? Karena kan lahan gambut itu untuk penyerapan air ya, pencegahan banjir, kemudian melepaskan air secara perlahan dan penyimpan pasokan air bersih. Masalahnya tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya lahan gambut itu menyimpan karbon 2 kali lebih besar dari hutan biasa. Jadi, ketika mereka terbakar, maka tidak hanya menyebabkan asap, tapi juga gas karbonnya itu makin banyak keluar. Ya. Kemudian masalah lain juga di daerah sungai dan delta ya. Nah, kalau sungai itu biasanya kan sungai alam itu air tawar ya. Dan delta itu biasanya daratan yang dibentuk di aliran sungai. Termasuk hutan bakau juga delta ya. Nah, mengapa delta dan sungai ini penting? Selain sebagai sumber air minum, makanan, irigasi pertanian, jalur transportasi juga sebagai habitat hewan air. Nah, bayangkan ketika sungai itu sudah tercemar, hewan-hewan air, ikan sudah tercemar, berarti masyarakat tuh
memakan ikan-ikan yang sudah tercemar. Dampak secara fisiknya mungkin tidak terasa cepat, tapi nanti secara perlahan mungkin akan ada timbul penyakit-penyakit akibat adanya mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi ya. Nah, ketika sudah hutan bakau misalnya juga menjadi tambak, kemudian sungai terputus karena pembangunan bendungan yang salah, skema irigasi yang tidak efektif, adanya pembangunan dan juga sampah-sampah. Kalau teman-teman mungkin di daerah Banjarmasin lewat di jembatan-jembatan daerah Banjarmasin kan di bawahnya cukup banyak ya sampah-sampah ya. Itu juga salah satu hal yang berdampak besar pada kualitas air di sungai dan delta. Kemudian hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah pertemuan antara laut, air tawar, dan daratan. Dan hutan mangrove ini penting karena sebagai perlindungan dari cuaca ekstrim. Bahkan kalau kita bicara tsunami, tsunami itu bisa dikurangi dengan adanya dari hutan mangrove ya. Dan dia juga berpotensi menyimpan karbon lebih baik ya dibandingkan uh, jenis jenis hutan yang lain. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang di hutan mangrove, maka masalahnya adalah alih lahan, ya. Biasanya jadi tambak ikan, tambak udang, ya. Kemudian juga kayunya diambil, dijadikan arang, bahkan beberapa itu jadi perkebunan sawit, ya. Nah, kemudian setelah teman-teman memahami tentang paradigma sosial dan juga masalah-masalah di lingkungan lahan gambut, di lingkungan lahan basah, maka kita beralih pada tugas ya, teman-teman. Saya memberikan tugas kepada teman-teman secara berkelompok, membuat sebanyak 10 kelompok, menganalisis beberapa topik yang berkaitan dengan budaya Banjar sebagian ya, tapi juga mungkin ada budaya-budaya terkait seperti di Dayak juga nih ya. Jadi, teman-teman nanti tolong analisis fakta sosial, definisi sosial, atau perilaku sosial. Cukup pilih salah satu saja, mau yang mana ya. Mau menjelaskan yang mana? Fakta sosialnya, atau definisi sosialnya, atau perilaku sosialnya. Nah, ada 10 topik yang akan saya berikan tiap kelompok. Kelompok 1 nanti topiknya tentang Batimo. Kalau orang Banjar pasti tahu, silahkan dicari. Kemudian yang kedua ada Bata Tambah, dan ini juga pastinya semuanya ada dijelaskan mungkin di internet. Kemudian juga yang ketiga Manginang, menggunakan sirih biasanya. Ini nenek-nenek biasanya ya. Kemudian ada penyakit wisa. Ya, tolong dipelajari apa itu penyakit wisa. Takutnya nanti teman-teman bekerja di daerah-daerah yang terpencil ketika ada orang yang kena wisa misalnya, tapi nggak paham, padahal itu kan konstruksi sosial ya. Kita bisa pelajari itu secara medis, tapi orang-orang di daerah kan memahaminya sebagai wisa ya. Nah, itu silahkan nanti dipelajari juga. Kemudian kita bicara tentang lanting, MCK pinggir sungai ya. Sasirangan juga kita tolong dipelajari juga, yang dianggap sebagai kain sakral penyembuh penyakit. Kemudian juga tradisi makan orang Banjar, itu bagaimana? Ya kalau kita tahu bersama, ya misalnya orang Banjar suka masakan-masakan manis. Itu tolong dijelaskan fakta sosialnya. Kemudian ibu hamil melakukan pijat, biasanya menggunakan dukun kampung ya, atau bidan kampung. Kemudian juga minyak nyur untuk persalinan. Itu bagaimana? Dan terakhir ini isu yang mungkin hangat pada saat beberapa tahun belakangan, yakni kayu bajakah ya. Ini tolong juga dipelajari. Nah, Bapak minta nanti teman-teman berkelompok itu menjelaskan tentang topik di atas dan paradigma yang dipilih oleh kelompok. Salah satunya saja, tidak perlu ketiga-tiganya. Kemudian dari sana, yang kedua adalah teman-teman menjawab pertanyaan kedua, yakni apakah budaya terkait topik di atas itu masih terjadi di kalangan masyarakat? Kemudian kaitkan dengan pandangan dunia medis. Misalnya Batimo, itu apa secara medis penjelasannya? Kemudian Bata Tamba.
kemudian menginang sirih dan seterusnya, ya. Nah, itu tolong dipelajari. Nah, tugas ini dikerjakan menggunakan Google Slide yang akan saya sediakan di Simari. Itu silahkan dikerjakan hari ini dari jam 13.30 sampai jam 15.00 atau nanti dikumpulkan, tidak usah dikumpulkan, tinggal linknya kan saya lihat nanti ya. Kemudian setiap kelompok ini berdiskusi, baik menggunakan aplikasi Zoom Meeting, nanti dibikin breakout room oleh kotinya ya, kemudian nanti mencari informasi di internet atau bisa juga sesuai dengan pengalaman, dan menuliskannya maksimal 3 slide untuk satu topik dan dikumpulkan dalam satu Google Slide bersama, biar yang lain juga bisa baca. Nah, demikian mungkin presentasi saya ya mengenai materi hari ini. Terima kasih banyak berkenan untuk mendengarkan kuliah saya. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, nanti saya siapkan forum diskusi di Simari. Saya mohon maaf jika ada keliru dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.